Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Saadah dari kelas PAI kelas H dengan NIM 1240-1242. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, ada asal-usul bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan salah satu varian dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri digunakan di wilayah Kepulauan Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura sejak ratusan tahun lalu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di perdagangan antara bangsa di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada perkembangan awal pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Bahasa yang digunakan dalam pemerintahan dan kebudayaan adalah bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Melayu kuno, tergantung pada wilayah dan pengaruh budaya yang dominan. Namun, bahasa Indonesia sudah dikenal luas sebagai lingua franca atau bahasa perantara di kalangan pedagang dan masyarakat yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Yang ketiga, peran bahasa Melayu sebagai lingua franca. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu mulai berkembang sebagai bahasa perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara. Wilayah-wilayah yang terlibat dalam perdagangan seperti Sumatera, Malaka, Makassar, dan banyak pelabuhan lain menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Bahasa ini tidak hanya digunakan oleh penduduk asli, tetapi juga oleh perdagangan asing seperti dari Cina, India, Arab, dan Eropa. Yang keempat, masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1602 sampai 1942, bahasa Belanda menjadi bahasa administrasi dan pengajaran di sekolah-sekolah elit. Namun, bahasa Melayu tetap digunakan oleh rakyat sebagai bahasa sehari-hari, terutama di kalangan masyarakat orang-orang yang tidak bisa berbahasa Belanda. Pada masa ini, bahasa Melayu semakin berkembang melalui interaksi dengan bahasa-bahasa lain, terutama akibat pengaruh kolonialisme yang memperkenalkan kosakata baru, terutama dalam bidang administrasi, hukum, dan teknologi. Yang kelima, Sumpah Pemuda dan lahirnya bahasa Indonesia. Puncak sejarah perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa itu, para pemuda Indonesia dari berbagai suku dan daerah sepakat untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Mereka menyatakan bahwa bahasa Melayu akan dipergunakan sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional yang menyatukan berbagai kelompok etnis di Indonesia. Dalam kongres tersebut, bahasa Melayu dinyatakan sebagai bahasa persatuan yang kemudian dikenal dengan nama Bahasa Indonesia. Hal ini menandai pentingnya bahasa ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sebagai simbol identitas bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.